Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyudayya ahlahu. Alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan taufik hidayah sehingga kita tetap teguh memegang tali agama Allah, yaitu agama Islam yang kita cintai. Salawat beserta salam semoga tercurah atas Rasul utusannya Nabi Muhammad SAW. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh simpatisan, subscriber channel Rahmatul Ummah di mana saja Anda berada. Judul bahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu masalah nafkah, kewajiban suami terhadap keluarga. Salah satunya adalah nafkah. Kata nafkah diambil dari kata mustaqotun minal infak, diambil dari lapad infak. Ya, jadi pengambilan lapad nafkah, memberikan resiko, membelanjai keluarga, diambil lapad asal usulnya itu dari lapad al-infak, yaitu mengeluarkan. Yang mana kewajiban suami, kewajiban selaku kepala keluarga terhadap keluarganya sendiri, ini wajib mengeluarkan nafkah. Sehingga sabda ulama, anna asbaban nafkah salasah. Ada 3 perkara yang bisa menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan nafkah. Yang pertama yaitu az-zaujah, apabila telah ada hubungan suami istri. Nah, begitu akad, apabila suami telah menerima, saya terima nikahnya putra bapak dengan mas kawin anu dibayar tunai, setelah itu ya belum menjadi wajib nafkah, kecuali si istrinya sudah istilahnya memasrahkan seluruh jiwa raganya kepada suaminya. Yang pertama, jadi suami wajib memberikan nafkah bagi istrinya apabila istrinya sudah merelakan dirinya menjadi milik suami tersebut. Yang kedua, sebab-sebab yang menimbulkan wajibnya suami mengeluarkan nafkah adalah diantaranya wal qorobah, ada hubungan keluarga. Tidak ada ini, misalkan tidak ada hubungan suami istri, tapi yang kedua bisa saja seseorang memberikan nafkah, memberikan tanggungan hidup kepada yang lain, sebab yang kedua karena ada hubungan kerabat. Yang ketiga yaitu ada hubungannya dengan wal milkul yamin, apabila misalkan seorang sayyid wajib memberikan nafkah kepada apa yang dimilikinya, yaitu abid dan amat. Itu hukumnya wajib. Bahkan wajib-wajibnya kita memberikan nafkah terhadap keluarga, ada salah satu sabda Nabi besar Muhammad SAW, kafa bil mar'i isman ayyudayya alahu. Cukuplah bagi seorang kepala keluarga tidak perlu membuat dosa yang lain. Cukup dosa besar bagi seorang kepala keluarga apabila menyia-nyiakan keluarganya tidak memberikan nafkah. Yang wajib memberikan nafkah itu yaitu laki-laki, bukan seorang istri. Tapi kan rata-rata sekarang ini dunia sudah serba terbalik, sehingga laki-lakinya diam di rumah, bahkan
si istrinya menjadi tulang punggung keluarga. Itu terbalik. Masya Allah. Ya. Bahkan yang paling mengerikan bagi seorang suami, misalkan sudah tidak mau menafkahi mantan istrinya yang masih dalam iddah. Sedangkan ya, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, mantan istrinya, walaupun sudah ditolak dalam masa-masa iddah. Kan sekarang masih banyak begitu suami menjatuhkan tolak kepada istrinya, sudah tidak mau lagi memberikan nafkah. Alasannya kecewa inilah, kecewa ini. Itu tidak menjadi alasan. Tetap agama mewajibkan. Walaupun si istri tersebut sudah dicerai, tapi kalau dalam masa iddah, itu biaya hidupnya wajib ditanggung oleh seorang suami. Kenapa? Karena dalam masa iddah, si istri mau keluar rumah, si mantan istrinya harus meminta izin kepada mantan suaminya. Jadi tidak sembarangan. Apabila misalkan mantan istrinya sudah tidak punya uang untuk beri misalkan makanan pokok, itu diharuskan, diwajibkan ya, meminta kepada suaminya walaupun sudah menjatuhi talak. Karena apa? Asa dalam masa-masa iddah. Kan istilahnya banyak sudah tidak terhitung lah. Ya, misalkan ada seorang suami menjatuhkan tolak kepada istrinya, lalu punya anak, sampai-sampai si bapak tersebut tidak mengenali anaknya sendiri. Ya, sampai-sampai ketika anak gadisnya mau menikah, baru si keluarga si perempuan tersebut mencari ayahnya. Si ayahnya pun selama anaknya masih dalam kandungan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada keluarganya. Itu dosa besar bagi seorang suami. Sehingga ketika dipanggil suami tersebut yang tidak bertanggung jawab, ya, maka datanglah seorang perempuan, seorang anak gadis. Apakah rumahnya Bapak Anu ini? Ya betul sekali, saya sendiri. Emang ada siapa? Padahal itu anaknya. Masya Allah, luar biasa. Saya anaknya Ibu Anu. Ya, katanya bapak saya ada di sini. Masya Allah. Itu suami si bapak baru sadar akan kesalahannya. Si bapak tersebut tidak tahu resiko sehari-hari. Apakah biaya sekolahnya, apakah biaya misalkan pengajiannya. Sampai-sampai bertemu itu ketika mau jadi walinya. Karena anaknya yang ditinggalkan, karena istrinya sudah dicerai ketika usia dalam kandungan. Masya Allah, luar biasa. Maka jangan seperti ular. Kalau ular kan, kalau misalkan udah bertelur, ular itu ditinggalkan telurnya, menetas sendiri, sampai-sampai ayah tidak kena sama anaknya. Apabila ayah tersebut istrinya sedang mengandung, lalu dicerai, lalu tidak menanyakan keberadaan anaknya di mana, maka itu lebih kejam daripada ular. Masya Allah, luar biasa. Maka nafkah wajib, anna nafakota wa ta'alum, selain daripada memberikan nafkah dohir, makanannya, minumannya, juga seorang kepala keluarga wajib juga memberikan nafkah ilmu kepada keluarganya. Mudah-mudahan bagian pertama bab nafkah, walaupun tausiah ini singkat, besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kaum muslimin muslimat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.